Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 109, membuntuti istrinya. Isi berkas audio dalam email itu masih terngiang dalam pikiran Jordan untuk waktu yang lama. Semakin ia berusaha melupakannya, semakin jelas hal itu dalam ingatannya. Jordan awalnya merasa lega karena itu hanya berkas audio tanpa konten visual grafis apapun. Namun, kata-kata dan suara terkadang lebih tak tertahankan daripada video dan gambar yang eksplisit. Alasannya, kata-kata dan suara tanpa gambar visual apapun menyerahkan lebih banyak pada imajinasi. Video hanya dapat disajikan dalam satu cara, tetapi ada kemungkinan yang tak terbatas jika menyangkut imajinasi. Binatang buas itu, Tyler Collins. Jordan memukul wastafel dengan keras. Dia sudah memutuskan bahwa dia harus membalas dendam. Hailey, Tyler, dan bahkan Rachel. Jordan tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam masalah itu. Tiba-tiba muncul pertanyaan di benak Jordan. Mengapa Hailey berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulang larut malam setiap harinya? Hailey sedang hamil, jadi dia harus menjaga kesehatannya dan lebih banyak istirahat sekarang. Jordan awalnya mengira Hailey hanya khawatir tentang proyek Hailey Residences dan karena itu, ia memutuskan untuk mengawasi pembangunan setiap hari. Akan tetapi, Jordan sekarang merasa bahwa masalahnya jelas tidak sesederhana itu. Mungkinkah Tyler Collins kembali? Jordan curiga bahwa Hailey telah meninggalkan rumah lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar ayah dari bayi yang dikandung Hailey. Jordan tidak bisa lagi tetap tenang, tetapi ia harus berpura-pura baik untuk mengungkap kebenaran. Pertama-tama, Jordan berpura-pura menyetir ke perusahaan, tetapi di sepanjang perjalanan, dia menelepon Salvatore dan bertukar mobil dengannya. Setelah itu, Jordan mengendarai Toyota Prius yang tidak mencolok kembali ke Rose Garden Villa. Tak lama kemudian, Jordan mendapati Hailey telah keluar dari pintu masuk villa. Aneh sekali. Kenapa Hailey tidak menyetir ke kantor? Ada banyak mobil mewah di garasi Jordan, yang bisa dikendarai Hailey sesuka hatinya. Jika dia tidak ingin menyetir sendiri, dia selalu bisa meminta sopir untuk mengantarnya. Namun, Hailey memanggil taksi dengan ponselnya. Tentu saja, taksi yang dipanggilnya bukanlah taksi biasa, melainkan Jaguar mewah. Jordan sekarang memperlakukan semua pria di sekitar Hailey sebagai musuhnya, dan ketika dia melihat Jaguar itu, dia bahkan merasa bahwa pengemudi mobil itu punya hubungan apa dengan Hailey. Namun, Hailey duduk di kursi belakang mobil, dan dia bahkan mengonfirmasi sesuatu dengan pengemudi sebelum masuk. Oleh karena itu, dia tampaknya tidak mengenal pengemudi itu secara pribadi. Jordan mengendarai Prius di sepanjang jalan, diam-diam membuntuti Jaguar yang ditumpangi Hailey. Saat berhenti di perempatan lampu lalu lintas, Jordan tak sengaja membiarkan mesin mobilnya mati. Sebab, ia sudah lama tidak mengendarai mobil bertransmisi manual sehingga sedikit berkarat. Jordan hampir tidak berhasil mengejar Jaguar tersebut. Namun, untungnya, ia tahu bahwa Hailey sedang menuju lokasi pembangunan Hailey Residence, jadi ia tidak kehilangan jejak mereka. Jaguar itu pergi setelah Hailey turun setelah tiba di Hailey Residence. Sepertinya Hailey memang menyewa taksi pribadi, tapi mengapa dia tidak meminta sopirnya saja yang mengantarnya? Dengan kekuatan Jordan di Orlando, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyiapkan 100 sopir untuk Hailey, yang akan lebih aman lagi. Setelah tiba di Hailey Residence, Jordan mendapati bahwa Hailey tampak sedang mencari seseorang tetapi tidak berhasil. Ia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Akan tetapi, dia tidak berhasil menghubunginya. Apakah dia menelepon Tyler Collins? Hebat, kalian tidak cukup bersenang-senang di hotel itu, bukan? Sekarang kalian ingin menyalakan kembali gairah dengan mantan kekasih kalian, ya? Melihat betapa frustrasinya Hailey setelah gagal menghubungi orang yang ingin diteleponnya. Betapa bersemangatnya dia untuk bertemu mantan kekasihnya, Jordan merasa sangat ingin menyetir dan menabraknya dengan mobil karena marah. Akan tetapi, begitu dia menginjak pedal, mesinnya mati lagi. Transmisi manual sialan ini. Mungkin ini kehendak Tuhan. Diliputi rasa jengkel, Jordan segera menelepon Drew. Drew tampaknya belum sepenuhnya terbangun saat dia bertanya dengan mengantuk, "Ada apa, Jordan?" Jordan berkata, "Saya ingin menanyakan sesuatu, dan saya ingin mendengar jawaban yang jujur dari Anda. Dan, jangan beritahu siapapun bahwa saya menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tahu apa konsekuensinya." Jordan kini akan melancarkan aksinya untuk membuat Hailey mengajukan gugatan cerai padanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa memberitahu Hailey bahwa dia sudah memeriksanya. Di sisi lain, Drew sekarang sepenuhnya tunduk kepada Jordan setelah sebelumnya dipukuli habis-habisan olehnya. Jadi, Drew adalah kandidat yang paling bisa diandalkan.
Drew berkata, Jordan, aku belum pulih sepenuhnya dari luka yang kuderita setelah kau memukulku. Aku tidak muak hidup. Aku tidak berani menentangmu. Jordan bertanya, apakah Tyler Collins sudah kembali ke Orlando? Apakah dia bertemu Hailey di lokasi Hailey Residence? Drew segera menjawab, Jordan, aku benar-benar tidak tahu. Sejak kamu mendamaikan pernikahanmu dengan Hailey dan dia menjadi wakil direktur proyek, dia mengusirku dan melarang ayahku dan aku pergi ke lokasi. Jordan, apakah kau curiga Hailey berhubungan lagi dengan Tyler? Tidak mungkin, keluarga Collins sudah bangkrut. Kenapa Hailey masih mau menemuinya? Perkataan Drew mengingatkan Jordan. Seorang suami pasti mengenal istrinya dengan baik. Jordan tahu bahwa Hailey adalah wanita yang sombong dan materialistis yang tidak akan tertarik pada pria miskin. Mengingat keadaan Tyler yang mengerikan, Hailey tidak akan terlibat lagi dengannya, bahkan meskipun dia pernah berselingkuh dengannya di masa lalu. Mungkinkah bukan Tyler Collins yang dia kencani? Kalau bukan Tyler Collins, berarti ada pria lain selain Tyler Collins. Itu bahkan lebih tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi. Agak bisa dimengerti jika Hailey selingkuh dari Tyler di Jordan karena Jordan masih miskin saat itu. Namun, sekarang setelah Jordan sudah menjadi presiden perusahaan, Hailey masih terlibat asmara dengan pria lain. Hailey Camden, sudahlah, kau selalu mengatakan bahwa kau berbeda dari Rachel Quinn. Apa yang membuatmu berbeda darinya? Kau sebenarnya jauh lebih buruk. Setidaknya, dia tahu untuk menunggu suaminya pergi dalam perjalanan bisnis sebelum mencari gebetannya. Namun, kau selingkuh di lokasi proyek yang secara pribadi telah kuinvestasikan untukmu. Kemarahan di Yordania meningkat. Drew tiba-tiba bertanya, Jordan, kurasa tidak mungkin Tyler yang melakukannya. Mungkinkah desainer arsitektur baru yang direkrut oleh sahabat Hailey? Saya mendengar Elle menyebutkan bahwa dia menemukan mobil sport Aston Martin edisi terbatas di jalan 2 hari yang lalu, dan dia mengikutinya sampai ke sini untuk mendapatkan nomor pengemudi, tetapi yang mengejutkannya, dia berakhir di Hailey Residence. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa pengemudi itu adalah desainer arsitektur yang baru direkrut. Jordan bertanya, apakah dia ingat nomor plat mobilnya? Drew berkata, aku harus bertanya pada Elle tentang ini. Jordan memberi instruksi, baiklah, tanyakan saja padanya dan kirimi aku pesan saat kamu mendapat jawaban. Segera setelah menutup telepon, Jordan menerima pesan teks yang berisi nomor plat mobil itu. Jordan dengan santai meneruskan nomor plat kendaraan itu kepada butler Frank dan memintanya untuk memeriksa pemilik nomor plat kendaraan ini. Setelah itu, butler Frank membalas dengan nama seseorang. Chayden Huxley. Pada saat itu, Jordan mengerti segalanya. Tyler pergi ke New York untuk mencari bantuan dari keluarga Huxley, dan sejak itu, Chayden tidak hanya menyerangnya di pasar saham, ia bahkan merayu istrinya. Jordan sebenarnya tidak waspada atau mempersiapkan dirinya untuk hal itu. Untungnya, Chayden dianggap sebagai pria yang baik. Jika dia bajingan yang jahat, Hailey pasti sudah lama dilecehkan olehnya. Tyler Collins. Chayden Huxley. Siapapun yang terlibat dengan istriku harus mati.